Tuan Zeng, perancah ini harus diselesaikan dengan cepat. Sekarang sudah tertunda sangat lama. Proyek ini harus dihentikan untuk perbaikan. Dan fondasi ini tidak... Apakah kau ingin menjadi direktur proyek? Aku sudah di lokasi selama lebih dari 20 tahun. Aku telah melihat setiap situasi. Ada satu situasi yang perlu kau gabungkan dengan praktik di lokasi, mengerti? Aku paling benci orang bodoh sepertimu yang selalu membicarakan aturan dan peraturan sepanjang waktu. Tuan Zeng, oh ya, di departemen teknik, siapa nama rekan baru itu? Niu Su kan? Dia temanmu? Ingin jadi selebriti internet sampai jadi gila? Grup ini melarang keras pembocoran video dan foto lokasi. Selalu memegang ponsel, mengendap-endap mengambil foto. Katakan padanya untuk datang ke kantorku besok. Dia tidak bermaksud, Aduh, Heksi... Kau berbeda darinya. Kau adalah karyawan formal yang direkrut melalui kampus. Grup ini menghargaimu dan fokus membinamu, kan? Naik pangkat sangat mudah bagimu. Siapa Niu Su? Tenaga kerja kontrak. Pekerja murni. Kau tahu? Jauhi dia. Hampir tertunda karena kamu. Anak wakil wali kota akan datang ke lokasi grup kita untuk cari pengalaman. Kami akan menyambutnya malam ini. Lakukan seperti yang kukatakan di lokasi. Jangan ada kesalahan. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bertanggung jawab. Datang nanti. Tuan Zeng... Halo Heksi, Halo Ana, kau di mana? biar ku tebak, ponsel baru yang kuinginkan sudah kau dapatkan. Tidak, Ana. Sup ayam yang kumasak untukmu siang tadi seharusnya sudah siap sekarang. Kuantar padamu sekarang. Ya, aku lagi bekerja. Kau minum saja sendiri. Aku sangat sibuk belakangan ini. Memori ponselku penuh dan aku harus lembur. Aku harus berurusan dengan orang kaya yang mengejarku. Ku dengar kemarin uang mahar 610.000 dibawa ke depan pintu rumahku. Sangat menyebalkan. Oh, aku sudah lihat ponsel yang kau mau. Masih dinaikkan harganya. Di akhir bulan setelah dapat gaji akan kuberikan padamu. Aku tahu kau yang terbaik. Oke, aku tidak akan bicara lagi. Aku masih harus bekerja. Bicaralah besok. Sampai jumpa. Ana, halo. Dasar penjilat. Tuan Fu, selamat bersenang-senang hari ini. Tuan Fu, aku bersulang untuk Anda. Dari sekarang, saya akan menjadi bawahan Anda. Cukup beri aku perintah apa saja. Tidak bisa minum lagi, aku tak minum lagi. Masuk. Tuan Fu, lihat. Halo, Bos. Tuan Zhou, Tuan Yan, terima kasih atas keramahannya hari ini. Aku benar-benar tidak tahan minuman keras. Ya, aku akan habiskan gelas ini dulu. Aku akan pulang dan istirahat. Karena Tuan Fu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu lagi. Tapi sudah larut. Aku khawatir dalam perjalanan kembali tidak aman. Ana, sekarang bawa Tuan Fu kembali ke asrama. Tuan Biao, Tuan Biao, jangan khawatir. Aku pasti akan dengan aman membawanya ke tempat tidur. Pelan kan? Tuan Fu, grup mengatur asrama tunggal untuk Anda. Pelan-pelan, saya antar Anda naik. Zhao, Ma Heksi, kau tidak punya batas? Kau mengejar wanita beginian? Dia bukan gadis seperti itu. Dia bahkan tidak peduli uang mahar nan 1.000. Kau pikir kau kotoran emas? Tidak bisakah ini menyadarkanmu? Jika dia tidak peduli 60.000, apakah kau pikir dia akan peduli ponsel baru yang kau beli untuknya? Baiklah. Pergi panggil Zhou dan Huang. Kita akan pergi dan perkuat perancah lagi. Ini bukan waktu kerja lagi. Apa kamu kecanduan lembur? Kamu pekerja keras yang tak kenal lelah. Aku baru minum seteguk, jadi sia-sia. Baiklah, setelah inspeksi aku akan belikan kamu botol lain. Kamu yang bilang, ini. Biarkan aku bersulang untuk semangatmu yang luar biasa. Dasar penjilat, aku tidak suka penjilat. Sial. Hei, Bu. Kamu bilang jika cowok tampan itu tidur dengan Yuana, apa jadinya kamu? Tidak mungkin. Ana bukan orang seperti itu. Dia bilang pertama kali harus dilakukan di hari pernikahan. Apa sih sendiri percaya? Hei, Bu. Yu sangat baik pada Yuana, jadi sampai mana hubungan kalian? Pegangan tangan? Cuman, lebih dari itu? Oh Bu, temboknya longgar. Bu, Sisi, aku juga longgar. Ma Heksi, di mana aku? Bukankah aku sudah mati? Apakah aku bermimpi? Selamat pagi. Anna, bukankah kamu bilang sampai hari pernikahan kita akan tidur bersama?
Menyebalkan, Ribo. Mulai sekarang tidurlah dimanapun kamu suka, kapanpun kamu suka. Kamu bisa meniduriku kapanpun juga. Hui, Ribu. Tidak suka, kalau begitu aku akan panggil kamu Tuan Fu. Fu Ribo. Tidak ada yang salah. Siapa aku? Aku Maheksi. Ribo. Bagaimana kalau kita lakukan lagi? Fu Ribo. Aku telah menjadi Fu Ribo. Dasar tua bangka. Jangan teoforik. Cukup. Tuan Ma, kematian putramu juga sangat kami sesali. Tetapi Maheksi, sebagai petugas keselamatan, mengabaikan disiplin setelah putus, minum, dan menyebabkan keributan di lokasi dan jatuh hingga tewas. Ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi grup kami. Tuan Yan tak meminta Heksi bertanggung jawab dan mengirimkan kalian berdua kompensasi 80.000. Kami telah berusaha sebaik mungkin. Tuan Ma, Kamu bicara omong kosong. Putra aku sangat disiplin dalam pekerjaannya. Dia tidak akan minum dan pergi ke lokasi. Sekarang tidak ada jenazah, tidak ada mayat. Kamu masih menipu kami untuk menandatangani laporan fiktif kecelakaan ini. Putraku yang malang. Baru lulus dan sudah meninggal. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkannya belajar teknik sipil. Kami tidak akan menandatangani. Hei, tua bangka. Jangan tidak bersyukur. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Tuan, mereka membunuh putraku. baiklah, jangan buat keributan. Dia adalah wakil direktur utama baru proyek kita. Kalian keluar. Oh, Tuan Fu. Kenapa kamu secara pribadi datang ke garis depan tanpa memberitahuku? Ya. Seperti yang kamu lihat, kami di sini untuk kompensasi kemanusiaan. Begitukah cara kamu mengompensasi? Di siang bolong, datang ke rumah. Mengompensasi apa? Untuk membayar tagihan medis? Oh, kamu salah paham. Salah paham. Ayo, biarkan aku jelaskan. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah dengan tulus. Putra mereka minum terlalu banyak tadi malam. Suami istri ini menuntut kompensasi yang besar. Masalahnya, aku takut membuat keributan. Tuan Fu, nanti jika membesar, ayahmu sebagai wakil wali kota bisa bermasalah. Oh, itu juga kesalahanku yang tak menanganinya dengan biak. Karena kamu sudah di sini, aku akan pergi sekarang. Jadi Fu Ruibo adalah putra wakil wali kota. Tidak heran mereka membungkuk padanya. Ibu, ayah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku adalah manajer proyek, aku minta maaf untuk hari ini. Ini tidak akan terulang lagi. Aku janji, aku akan menemukan pelakunya untuk putra kalian. Ibu, ayah, aku akan mengungkap kebenaran dan melindungi kalian. Paman Biao sudah kembali. Perjanjian keluarga Ma tidak ditandatangani. Kenapa? Pagi ini, prosesnya setengah jalan ketika Fu Ruibo tiba-tiba datang, masuk dan memarahiku. Pejabat baru membuat keributan. Dengan statusnya, kita tidak bisa membuat keadaan canggung, jadi kubawa orang-orang kembali. Fu Ruibo? Bukankah seharusnya dia di tempat tidur Yu Ana? Mungkin ke Yu Ana. Aduh. Tapi bagaimanapun, status Fu Ruibo dibandingkan dengan Anda Tuan Yan. Ini. Dia hanya sisa yang pernah saya mainkan. Tampaknya Fu Ruibo juga tidak ada hebatnya. Nah, apakah kita masih melakukan ini? Dan juga, bagaimana menangani Yu Ana? Masih harus diselesaikan. Metode spesifik aku akan minta instruksi lagi. Sedangkan untuk Yu Ana, serahkan padaku. Mulai sekarang, kamu wanita Fu Ruibo. Nah, tapi ingat, aku yang mengeluarkan uang untuk kamu. Cepat berpakaian. Pergi temui tuan barumu. Konektor dinding perancah diperiksa dan baik sebelum pulang kerja. Bagaimana mereka tiba-tiba longgar? Mungkinkah aku lengah? Aku tak mungkin buat kesalahan dasar seperti itu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Seseorang sengaja merusak. Setelah kerja sampai kecelakaan, seseorang sengaja longgarkan konektor dinding. Mereka ingin kecelakaan besar di awal besok. Hanya tidak menyangka saya lembur dan jadi kambing hitam.
Ada kamera di lokasi. Jika ku manfaatkan posisi Furuibo saat ini untuk periksa rekaman, aku pasti bisa temukan petunjuk. Wah, Tuan Fu. Awalnya aku berpikir mau menangkap kesalahanmu karena terlambat. Tidak menyangka kamu tidak beri aku kesempatan. Pagi, Ruibo. Oh, Tuan Fu, aku perlu bahas dua hal dengan kamu. Yang pertama, kecelakaan 2 malam lalu, laporan investigasi sudah keluar. 1 meninggal, 2 luka serius. Bukankah ada 3 meninggal? Di mana 3? Lihat sendiri. Ma Hexi meninggal. Huang Yigui dan Zhou Tinghe terluka parah. Keluarga Huang dan Zhou telah menjemput jasad. Maksudku, jemput mereka pulang. Ini semua sudah ditandatangani. Bagaimana dengan Ma Hexi? Aku dengar kamu pergi ke keluarga Ma, jadi kamu seharusnya tahu situasinya. Karena dia adalah pelaku utama, kami masih mempertimbangkan untuk menuntut. Bagaimana mungkin dia pelaku utama? Sudahkah kamu menyelidikinya? Sudah. Selama penyelamatan 2 malam lalu, ada bau alkohol kuat di napasnya. Ini, petugas keselamatan Ma Hexi minum setelah kerja, membawa pekerja ke lokasi setelah minum, mengendurkan sambungan dinding, menyebabkan seluruh perancah runtuh, dan mengakibatkan 1 kematian dan 2 luka parah. Mengabaikan keselamatan pekerja dan melanggar aturan perusahaan. Semua ini Hei sobat, sekarang buktinya kuat. Dokter juga menemukan alkohol di mulut Ma Hexi. Jika keluarga Ma Hexi menandatangani, lokasi bisa kembali beroperasi seperti biasa dan kita bisa meminimalkan masalah, menyelesaikannya sepenuhnya. Bayar mereka 80.000 yuan sebagai kompensasi kemanusiaan. Jika keluarga Ma Hexi tidak menandatangani, tidak hanya penangguhan lokasi kita menyebabkan kerugian, mereka juga harus membayar banyak uang. Mungkin mereka bahkan akan menghadapi tanggung jawab pidana. Ma Hexi bahkan tidak punya ponsel yang layak dan keluarganya sangat miskin. Meminta mereka membayar kompensasi, mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit uang. Sekarang dia sudah meninggal, Tuan Yan murah hati, jadi dia bisa membayar beberapa kompensasi. Setidaknya untuk membuat hidup lebih mudah. Benar, kan? Meskipun Ana tidur dengan Furuibo yang brengsek ini, dia masih mempertimbangkan orang tuaku. Tapi begitu tidak pilih-pilih, tidak, aku harus memperjelas hal-hal. Pertama-tama, aku adalah manajer proyek ini. Ketika sesuatu terjadi, kamu hanya memberiku dokumen untuk ditandatangani. Dari mana dokumen ini berasal? Pengawasan di lokasi juga harus ditunjukkan padaku. Aku dengar bahwa Ma Hexi ini biasanya sangat teliti dalam pekerjaannya. Bagaimana jika seseorang sengaja memanipulasi dan menjebaknya? Pak Fu, sekarang lingkungan domestik sangat baik. Tidak ada begitu banyak teori konspirasi. Kamu baru kembali dan belum beradaptasi, itu normal. Selain itu, jika kamu menyelidiki hal ini, bukankah kamu menampar wakil wali kota? Ayahmu sangat mendukung proyek kita dan bahkan mengirimmu ke sini untuk berlatih. Jika kamu menghentikan proyek, ayahmu akan memukulmu. Mari kita tangani seperti ini. Bacalah, ini tak akan salah. Lokasi kembali bekerja seperti biasa, keluarga korban kecelakaan mendapatkan kompensasi, semua orang senang. Selanjutnya adalah hal kedua. Mulai hari ini, Ana akan menjadi asisten pribadimu. Di pekerjaan dan kehidupan, kamu selalu bisa mengandalkannya. Ana, setelah Tuan Fu menandatangani, antar ke kantorku. Selamat tinggal, Tuan Fu. Ruibo, cepatlah tanda tangan. Sejak terakhir kali, kita belum pernah berbicara dengan baik. Tidak disangka, pertama kali begitu dekat berhubungan dengan Ana, dampaknya sangat kuat. Ya ampun, apa yang harus kulakukan? Sangat keras kepala ya. Mengapa kamu tidak mengerti? Ayahmu, Niu Laoshan, bekerja keras di lokasi mengendarai ekskavator sepanjang hidupnya. Dia meminta-minta di mana-mana dan menyuap. Barulah kamu mendapatkan kesempatan sebagai pekerja kontrak. Sekarang dengarkan saja apa yang kukatakan. Dan kamu akan menjadi karyawan tetap segera. Dalam setahun, semua utang keluargamu akan lunas. Ini adalah kesempatan yang sangat diinginkan orang lain. Kesempatan? Tapi aku nanti tidak bisa melawan hati nuraniku. Dia membawa Nyeme untuk memeriksa dan memperkuat ketika kami pergi. Sambungan dinding sudah hilang. Oh, sekarang setelah sesuatu terjadi, semuanya kesalahan jatuh padanya. Sis hanya menyesap seteguk alkohol. Itu tetap saja minum. Minum adalah fakta, mengerti? Selain itu, jika kamu menyebutkan hal-hal berantakan itu pada orang lain, siapa yang akan percaya? Selain itu, jangan pikir aku tidak tahu, kamu juga minum hari itu. Aku membantumu sekarang. Sekarang, kamu punya 2 pilihan. Pertama, lakukan perintahku, dapatkan promosi dalam 3 hari, dan dapatkan keinginanmu. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu sendiri. Kamu juga bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Kamu akan kehilangan pekerjaan, kan?
Ayahmu, Niu Lausan, telah bekerja di lokasi seumur hidupnya dan juga akan dipecat. Aku hanya memberimu 1 hari untuk memikirkannya. Kamu dengar aku? Aku... Keluar! Saudara-saudara kalian lihat itu? Pancang ini runtuh seluruhnya. Apa artinya ini? Artinya braket dinding menghilang bersamaan. Mereka yang pernah bekerja di lokasi seharusnya tahu bahwa ini adalah... Itu mustahil. Teman-teman, tolong bantu dengan mengikuti dan memberikan jempol. Kita harus membuat pihak berwenang memperhatikan masalah ini. Kamu memang hebat. Member chains raise the business locus constructs. I can't for is flaring the monstrum. Jika ingin ponselnya minta saja, mengapa harus pakai kekerasan? Hanya diberi kompensasi sebanyak ini, dan harus beli ponsel baru. Itu kerugian besar, sungguh menyebalkan. Pak Fu, aku akan rekam lagi. Aku jamin tidak akan ada terulang lagi, tenang saja. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku jatuh, aku mengerti. Sebenarnya aku sudah lama mengenal Maheksi. Kematiannya? Pak Fu, tekmu tidak perlu berkata lebih banyak. Aku sudah memikirkannya. Peran itu tidak cocok untukku. Aku tidak bisa melawan hati nuraniku untuk membiarkan teman yang menyelamatkan nyawaku mengambil kesalahan. Niu Su, kamu salah paham. Maheksi adalah temanku. Dia masih muda. Aku menganggapnya adik. Dia meninggal. Sebagai kakaknya, aku tidak bisa membiarkannya memikul kesalahan. Pak Fu, apakah kau benar-benar berpikir kecelakaan itu bukan kesalahannya? Aku ingin memeriksa rekaman CCTV, tapi posisiku terlalu sensitif. Jika sampai bermusuhan, aku mungkin tak punya hak untuk tetap di lokasi konstruksi. Jadi aku ingin meminta kamu membantuku mendapatkan rekaman CCTV hari itu. CCTV? Ya. Masalah ini serahkan saja padaku. Li dari ruang keamanan. Kami sangat dekat. Setiap malam setelah kerja, kami minum bersama. Jangan khawatir. Oke, aku serahkan padamu, oke? Benar, aku punya 2 botol minuman keras. Simpan 1 untuk dirimu nanti. Share yang satunya, berikan pada Li untuk diminum. Oke, minuman keras yang bagus. Anak orang kaya memang berbeda, Liz. Hei, hati-hati. Hei, apa yang salah dengan kepalamu, teman? Ah, jangan ungkit lagi. Aku sedang sial belakangan ini. Ayo, cicipi. Bagaimana alkohol hari ini? Inikah yang mereka kompensikan padamu? Tidak break again? Bocah-bocah itu, tunggu saja. Aku akan pergi berbicara dengan mereka. Dulu, mereka sudah memukulku. Lupakan saja. Dengan minuman keras dan hidangan yang enak, makan dan minum sampai kenyang, pulang tidur dan sakitnya akan hilang. Kamu kerbau bandel. Hei, anjing saya di rumah kalah bertarung. Kembali ke kamar, melingkuk di kandang anjing, dan menjilat lukanya sendiri. Li, kau bandingkan aku dengan anjing, ya? Niu, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Mengerti? Ah ya, kamu benar. Aku sudah bekerja di grup Zhuangyan selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah melihat cukup banyak hal, besar dan kecil. Di bawah atap orang lain, kamu harus menundukkan kepala. Kamu selama kamu punya kemampuan duduk di meja yang sama dengan mereka, kamu baru bisa selesaikan masalah-masalah ini. Namun untuk kembali ke titik ini, meskipun kamu duduk dengan mereka, belum tentu... Mungkin tidak. Li.
Li Guangchai. Bocah ini, Aneh sekali, mengapa tidak ada di sini? Spas تصلي اشتريك بربحين. Hey Boka. Yok şuraya git ya. Burn sıçrayı CCTV. Demeyin size ki hayır değil. Aduh, Ada. ini terlalu sial. Sebagai kecil, aku meledakkan lubang kotoran pun tak sampai dihajar 2 kali. Ini terlalu kebetulan. Ya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Yan Jianghe menghalangi aku lihat rekaman CCTV. Zhou Zibiao juga menjaga CCTV dengan ketat. CCTV dari lokasi kecelakaan juga hilang. Pasti ada yang salah. Menurutmu? Itu sesuatu yang orang terpelajar bisa cari tahu. Bagaimana aku tahu? Kecuali jika mereka mencuri sendiri dan tidak ingin rekaman bocor. Atau sering mereka bahkan tidak akan tahu kemana perginya. Biasanya terjadinya kecelakaan ini merugikan grup. Yan Jianghe pasti ingin tahu siapa di balik ini. Lalu dengan kecelakaan buatan yang begitu jelas, jika bahkan dia tidak tahu, lalu siapa yang memiliki rekaman yang merupakan ancaman terbesar bagi grup? Sudah pasti Paman Biao. Mengapa, Paman Biao? Siapa yang tidak ingin menjadi bos? Tuan Besar Yan telah mengundurkan diri dan memberikan posisi ketua kepada anaknya. Jika anaknya mengambil alih perusahaan dan lokasi konstruksi mengalami kecelakaan, siapa yang paling diuntungkan? Pasti Paman Biao yang telah bersama Tuan Besar Yan selama bertahun-tahun. Kulain itu angin jika dia ingin mengatur beberapa orang untuk berbuat onar di lokasi konstruksi, sangat sederhana. Perkataanmu masuk akal. Lalu rekaman pengawasan pasti ada di tangan Paman Biao? Ya, pasti dia tak diragukan lagi. Asalkan kita mencuri kembali rekaman, kita dapat mengetahui apakah temanku dibunuh olehnya. Paman Biao dapat membawa tim keamanan dengan orang-orang seperti Aji dan Ergo. Dia pasti bukan orang baik. Kira-kira begitulah kejadian malam itu. Rekaman dari hari kecelakaan telah hilang. Niusu juga tidak menemukan rekaman CCTV. Itu menunjukkan bahwa dia juga datang untuk menyalinnya. Badut ini sedikit merepotkan. Cepat pecat ya. Tapi siapa lagi yang akan menginginkan lokasi konstruksi berhenti dan tidak ingin kita tahu kebenaran tentang kecelakaan? Sebenarnya Tuan Yan tidak peduli siapa yang memiliki rekaman, selama itu dapat memastikan lokasi konstruksi mulai lancar. Maka metode mereka akan runtuh dengan sendirinya, kan? Berbicara tentang ini, tampaknya mengenai keluarga almarhum, masalah menandatangani pengakuan tanggung jawab kecelakaan juga ditangani oleh kamu, bukan? Apakah keluarga Ma telah menandatangani? Belum. Tapi Tuan Yan, masalah keluarga Ma ini dirusak oleh Furuibo sendiri. Mungkinkah wakil wali kota berada di balik ini? Bagaimanapun, ketika kita pergi untuk menjemput Furuibo untuk penyambutan, kita kemudian pergi ke lokasi konstruksi. Paman Biao, kita tidak boleh asal berbicara. Proyek ini memiliki dukungan kuat dari wakil wali kota. Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana menyelesaikan perjanjian keluarga Ma. Yang bagaimana begini kamu mesti ditunjuk langsung oleh ayahku. Tuan Yan, apa maksudmu dengan itu? Ayahmu memintaku membantumu, dan aku tentu akan membantumu sepenuh hati. Masalah keluarga Ma akan segera diselesaikan. Bagus. Hanya 3 hari, Tuan Biao. Lokasi konstruksi tidak bisa ditunda. Jika ayahku mengetahui aku lengah, aku takut kekacauan ini akan jatuh di kepalamu. Tidak. Aku akan menanganinya segera. Tangani segera. Ayah, apakah kita sudah harus buat pertemuan dengan Sekretaris Wang? Aku benar-benar ingin melihat. Sial. Niusu, apa yang kamu lost friend? Berhenti syuting. Bicaralah, di mana Lao Zhou dan Lao Huang? Apakah mereka terluka atau mati? Hati nekmat. Hanas terikain friend. Omong kosong. Aku melihat dengan mataku sendiri mereka tertutup kain, sedang dibawa keluar.
Aji, malam ini, jika kamu tidak berkata jujur, aku akan biarkan semua orang di Jiangsheng tahu bahwa kamu gay. Tidak. Aku akan bicara. Mati. Siapa yang menyebabkan kecelakaan situs? Apakah kamu? Bagaimana dengan pengawasannya? Tidak usah. Bukan aku tidak tahu. Apakah Zhou Zibiao? Jika aja Junior, advertisement si kubais de terivasi. Van Kalsam is die hunter als leeskat nieuw. Paman biar ke buah komisi kubang fengar seikrot. Baik voor verlies promotions, begitu kami masuk. Dahai voor die status kat nieuw di dalam ruangan. Pengawasan. Menyebut pengawasan membuatku marah. Ketika kamu memukulku, kamu memukul paling keras. Rai Fransmeugels per Hansmeugel. Kudat nieuw, wustin aro kesias grenade. Baiklah, sejak kamu tidak bisa membantu kami, kita akan kembali dan mengunggah rekamannya. Zie, tidak. Bos Fu, kakak nieuw tuan-tuan. Li kangen ungar rekamannya strikes. Ik vind pernah doen. Rekenen komis zijn bestrouwen. Sepi is de kurai. Hij freak printer zijn. Itu yang kamu katakan. Jika kamu ingkar janji, konsekuensinya akan serius. Tidak. Barikom wat verretrain, barikom wat verreder. Dari hari ini, aku ingin kamu mengawasi Zhou Zibiao. Tindakan tidak biasa apapun, kamu harus beritahu aku. Dan jangan ketahuan. Tunggu. Opties artinya siramis. Selain makan dan tidur, semua lainnya tidak biasa. Silo, het is centrum atau reis zangground, throwing. Sial. Mengerti, pasti. Beruits door hargain, dis door Marbury Bros tinifanya milik muir yang tahu tinggalkan. Kamu bahkan belum membersihkan kekacauanmu sendiri. Berapa kali aku sudah katakan, Shawang, kita adalah pejabat yang melayani rakyat dan tidak boleh terlalu banyak kontak dengan anak-anak kaya itu. Kau ber. Sekarang lihat, mereka memiliki leverage atasmu. Bagaimana aku bisa melanjutkan pekerjaanku? Sekretaris Wang, maaf mengganggu. Aku kebetulan menangani bisnis dekat balai kota dan lewat, jadi aku pikir aku akan tanya tentang saudaraku Fu, apa jadwalnya hari ini. Apakah dia di kantor? Verleden wali kota Fu, dari ngantor silastek dan duduk survei. Baik, aku akan naik sebentar lagi. Now scare where kuning ngobrol kungas big stingers hal hari. Untuk apa-apa, kamu bisa mendengarkan. Bagus. Saudara tua, lama tidak berjumpa. Aku sangat merindukanmu. Selama jam kerja, gunakan gelar. Wali Kota Fu. Wakil Wali Kota Fu. Baik, Wakil Wali Kota Fu. Tentang perusahaan anak saya, Anda telah khawatir. Saya tahu dia tidak punya kemampuan. Jadi seharusnya dia tidak mengambil pekerjaan itu. Seperti ayah, seperti anak. Anak Anda tidak kalah hebat dari Anda. Mudah dan berjanji. Di balik ini Anda pasti membantu, bukan? Kakak Wakil Wali Kota Fu. Jangan bercanda dengan saya. Saya punya kemampuan untuk membiarkan anak saya menyebabkan masalah besar untuk Anda. Hari ini, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf atas nama anak saya. Musang mengunjungi ayam punya niat tersembunyi. Langsung katakan apa yang Anda inginkan. Semua untuk anak saya. Tentang insiden beberapa hari lalu, tim penyelidik kecelakaan belum merilis laporannya. Saya dengar dari Xiaoyan semua bahan sudah siap. Saya ingin bertanya apakah Anda bisa memberikan lampu hijau? Lokasi konstruksi ini tidak boleh dihentikan. Jika lokasi berhenti, pekerja tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Kita semua pernah mengalami kelaparan sebelumnya. Anda tahu? Saya akan memberikan lampu hijau untuk kesejahteraan rakyat yang sebenarnya. Bukan untuk Anda bertindak sembrono. Mengabaikan moral dan hukum. Pengembangan ekonomi. Tidak boleh mengorbankan nyawa manusia. Jika keamanan terganggu, semua kehormatan akan diveto. Termasuk saya. Anda benar, kakak. Saya makasa mempertimbangkan masalah Anda dengan hati-hati. Nanti saya ada serapat komite, jadi saya tidak akan menahan Anda untuk makan. Syawang antar manajerian keluar. Kakak, anak sibuk. Manajerian, silakan. Halo? Ini tim penyelidik kecelakaan? Selamat pagi, Kakak Ribo. Ya ampun, Ana masih begitu menawan? Tidak, tenang. Dia tidak punya saya dalam hatinya sama sekali.
Sial, saya tidak bisa menahan diri sama sekali. Kakak Ribo, mengapa Anda tidak memperhatikan saya? Beberapa malam terakhir tanpa Anda, saya kesulitan tidur. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Sangat dak betiusan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin Anda salah? Saya yang salah. Beberapa malam terakhir saya sendirian di rumah dan belajar memasak ayam. Oh, tidak sup ayam. Rasanya enak. Bagaimana kalau Anda datang dan mencobanya malam ini? Astaga, si Sim naik ke darat. Tunggu, tidak? Das identitas saya sekarang adalah Furuibo. Sebelumnya, ketika saya membuat sup ayam untuk Anda meremehkannya. Sekarang Anda belajar membuatnya untuk orang lain. Saya tidak tahu Anda bisa memasak. Kakak Ribo, manajer Fu, Ada apa? menyebalkan Anda tidak mendengarkan saya. Saya mendengarkan. Yes, nama Hexi, teman baik Anda. Dia meninggal. Dan Anda bahkan tidak sedih, masih mau memasak. Teman baik apa? Dia hanya teman sekelas saya dulu. Dia mengganggu saya lama. Saya tidak pernah setuju. Oh, benarkah? Tidak setuju. Anda masih menyuruh saya membelikan ponsel terbaru. Untung saya mati. Kalau tidak, saya akan makan mie instan lagi bulan depan. Oh, benar. Manajer Ian menyuruh saya memberitahu Anda bahwa ada rapat siang ini. Rapat apa? Ini rapat khusus tentang kecelakaan ini. Sepertinya orang tua Maheksi tidak kenal lelah. Perusahaan tidak punya pilihan jadi mereka mengadakan rapat ini. Dan mereka juga memberi orang tuanya tambahan kompensasi 100 swap 2.000 yuan. Anda manajer proyek jadi manajer Ian ingin Anda memberikan uang itu kepada orang tuanya. Hei, Maheksi benar-benar beruntung kali ini. 200.000 yuan tanpa makan atau minum bekerja akan butuh beberapa tahun. Apakah dia tidak berharga? Nyawa hanya bernilai 200 yuan. Kakak Ribo, Anda dari keluarga kaya. Bagaimana Anda tahu kehidupan orang biasa seperti kami, seperti dia, dengan pendidikan rata-rata, kemampuan rata-rata, dan latar belakang rata-rata, untuk menabung 200.000 yuan akan butuh setidaknya 10 tahun. Kakak Ribo, jangan bicarakan dia. Setiap kali dia disebut, Anda bertingkah aneh. Saya akan menyuruh orang menyiapkan makan siang untuk Anda. Kawan-kawan, beberapa hari lalu di lokasi konstruksi, kecelakaan runtuhnya peranca. Saya yakin semua telah mendengarnya. Dan sekarang penyebab kecelakaan telah diselidiki. Saya di sini untuk secara resmi mengumumkannya kepada semua. Orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan, Maheksi, tidak mematuhi peraturan perusahaan. Setelah bekerja, membawa pekerja outsourcing Niu Su dan teman lama kami, Lau Huang dan Lau Zhou, pergi ke lokasi konstruksi untuk inspeksi keselamatan. Karena Maheksi, orang yang bertanggung jawab, pergi ke lokasi konstruksi dalam keadaan mabuk, memeriksa terlalu keras, menggoyangkan peranca, menggoyangkannya, menyebabkan seluruh peranca runtuh. Maheksi meninggal di tempat. Lau Huang dan Lau Zhou luka parah dan pulang untuk memulihkan diri. Mengenai Lau Huang dan Lau Zhou, perusahaan memutuskan untuk memberikan masing-masing 80.000 yuan sebagai kompensasi kecelakaan kerja. Mengenai pekerja outsourcing Niu Su, mengetahui bahwa Maheksi sedang minum, tetapi tetap pergi bersamanya, mengabaikan peraturan perusahaan dan mengabaikan keselamatan hidup, perusahaan memutuskan untuk memecatnya. Maheksi sebagai petugas keselamatan dengan sadar melanggar hukum, bekerja dalam keadaan mabuk, mengabaikan keselamatan rekan kerjanya, dan mengabaikan peraturan. Seharusnya ditangani dengan. Namun mengingat kebiasaannya yang rajin dan bertanggung jawab, dan telah membayar dengan nyawanya untuk tindakan pribadinya, perusahaan telah memutuskan untuk tidak menuntut tanggung jawab hukum dan akan memberikan keluarganya 200.000 yuan sebagai bantuan kemanusiaan. Selanjutnya, silakan sambut orang tua Maheksi di panggung. Sementara itu, silakan juga sambut manajer proyek kami Furuibo untuk menyerahkan uang bantuan kepada mereka. Ayah, ibu, tunggulah aku mengungkap kebenaran. Aku pasti akan kembali menghormati kalian. Aki Sir Krang Keribu-ribuan, wartawan sudah pergi. Apa maksudmu?
proses bertanam sarsing syaturi jari tahun sedikit, berkabung pura menjadi perayaan. Kemudian saya undang anak wakil wali kota untuk berpura-pura beramal dan anggap selesai. Juga peduli seberapa baik kamu berakting, apakah 200.000 yang mereka pegang bisa menghangatkan hati mereka? Bahkan tidak pasti. Baiklah. Dari mana datangnya pegawai rendahan ini? Ingin menggoda Kak Ruibo kami, tidak senang. Dengan penampilan miskin dan compang-camping itu, kamu mungkin hanya magang, belum bahkan dikonfirmasi sebagai pegawai tetap. Berani-beraninya mengincar Tuan Fu kami. Apa kamu tahu siapa Tuan Fu? Siapa kamu? Aku adalah sekretaris pribadi Tuan Fu. Tidak bisa lihat, gak ada tempat untukmu di sini. Tempat sih apa yang kumiliki. Berhenti berpura-pura bodoh, oke? Mengapa tidak lihat dirimu sendiri dengan baik? Dengan gaya dan seleramu, bagaimana mungkin kamu bisa berdiri di samping Ruibo kami? Sebenarnya, kau berdua bahkan tidak selevel. Miskin bukan hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah kurangnya kesadaran diri. Jika aku jadi kamu, aku akan tenggelam sendiri di genangan air seni itu. Diam. Nonayan, kamu memukulku. Kak, jangan marah. Aku akan pecat dia sekarang. Ayo pulang. Maaf, Nonasu. Aku salah. Aku tidak tahu kamu adalah saudari Nonayan. Mataku gagal mengenali gunung. Nonayan. Maaf, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu. Keluarlah, sekarang. Nonayan, mohon kasihanilah. Tidak perlu turun ke levelnya. Mengapa tidak bawa Nonasu pulang dulu? Dan didik dia nanti? Bangun. Kamu baik-baik saja? Pergi mandi. Terima kasih, Manajer Fu. Apakah uang benar-benar sepenting itu? Bagi orang kaya ini, apakah orang biasa tidak bahkan pantas mendapat harga diri? Ana, kapan akhirnya kamu akan melihat dengan jelas? Ayah, kamu juga pulang? Kamu sudah dipecat. Bersama denganku, kami berdua sedang berkemas. Pria sejati bertanggung jawab atas tindakannya. Mengapa mereka memecatmu? Dipecat ya, dipecat. Kita seharusnya tidak mengorbankan hati nurani untuk kemajuan pribadi. Hei, Aji. Apa? Orang tua Maheksi meninggal dunia. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Wills, jelaskan jelas. Apa yang terjadi? Rem gagal. Supirnya melompat keluar. Relik berdang ke darat bank Jurassic Quest anjing. That is very show patience, courage. Mengapa kamu tidak menyelamatkan mereka? Aku mencoba. Bestämmer stand di kiri situation Turas fate. Just tahu supari to the monkshines. Apa? Raikus muna sang fashionis. Betawi your stripes Chris Croatia, this mindful. Dia adalah supir Zhou Zibiao. Shu Zibiao. Tenanglah, kami akan mengungkap kebenaran. Zhou Zibiao, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Apa kamu tahu sesuatu? Ya, Kersot pasti tidak beres. Hanya si... Hanya apa? Wajah saya tidak tahu siapa yang perintahkannya. Ketidaktahuan statusmu mungkin bisa dimaafkan, tetapi hentikan air mata buayamu. Kita harus tape yang kami maksud kakakku, tapi dia masih tidak mungkin. Meski sulit diterima, Paman Biao tetap tersangka utama. Kamu dekat dengan Zhou Zibiao? Ari Weshel Wei or Nature Private sayaku. Disebut mitra bisnis. Hasil lebih serat dari Inchirada. Mereka semua sangat dekat dengannya. Jadi kamu menyuruhku untuk melupakannya? Tidak kisah King Tunchi serjitakan. Yeson Dure Shuar pembunuhan dan mengungkap kebenaran. Ruiz Yagustrader yang akan mengirimnya ke penjara. Kau? Aku tidak mengerti. Mengapa? Iwi means that Sarawit Redinger aware kekayaan keluarga yang kita tidak diperoleh dengan cara yang bersih. Dan dia ensure commander di orang sake. Bercerita jika membiarkan buku beristirahat dengan mata terbuka lebar. Tapi bagaimana jika saudaramu sendiri yang memerintahkannya? Ancasim kurikuri bermayakan Pornford Sendro.
Oh, tamu yang langka. Anak pulang dan tepat waktu untuk makan malam juga. Cepat cuci tanganmu dan bersiap untuk makan. Pun, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini bekerja di bawah Paman Yan? Apa kamu sudah bertemu putrinya, Suyue? Belum? Dia sedikit lebih tua darimu. Tapi masih cocok. Kamu baru saja kembali dari luar negeri, dan dia juga baru kembali. Hahaha. Hari-hari ini masuk ke akar rumput. Pahami kehidupan rakyat lebih baik, agar kamu bisa tumbuh cepat. Aku mulai tua. Mulai sekarang kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu Maheksi meninggal dalam kecelakaan di lokasi konstruksi kita. Ya, orang tuanya juga sudah tiada. Apa kamu tahu? Aku sudah mendengarnya. Rem rusak. Tunggu, bagaimana rencanamu menyelidiki? Aku rasa ada yang tidak beres. Pikirkan ini. Tepat setelah mereka mendapatkan kompensasi, rem tiba-tiba rusak. Dan sopirnya menghilang. Kasus ditutup hanya berdasarkan satu pernyataan. Siapa yang tahu apa yang benar atau salah? Tepat karena tidak ada yang bisa ditemukan, itulah mengapa diselesaikan begitu cepat. Jika seseorang muncul, masalah di Yanzhuang akan meledak lebar. Aku pikir, kamu harus menyelidiki Zhou Zibiao. Seperti kata orang Biao Zibiao, berarti setengah harimau. Dan dia setengah langit keluarga Yan. Sopirnya adalah orangnya. Dia tidak mungkin tidak bersalah. Tetap tenang. Berjalan mondar-mandir seperti itu membuat kepalaku pusing. Ayah, dengan 2 orang lagi meninggal, jika Zhou Zibiao terus begini, sesuatu besar akan meledak. Mengapa kamu terus menyasar paman biaumu? Apa kamu punya bukti itu dia? Dia mengikutiku selama lebih dari 20 tahun. Aku percaya padanya. Itulah mengapa aku menempatkannya sebagai wakil presidenmu. Jika bahkan kalian berdua tidak saling percaya, bagaimana perusahaan bisa tumbuh lebih kuat? Kamu menempatkannya sebagai wakil presidenku? Tapi siapa yang tahu jika itu semua yang dia inginkan? Itu hal yang sama sekali berbeda. Selain itu, ayah, jika bukan dia, lalu siapa lagi yang bisa? Bahkan jika tidak ada yang menemukan bukti, jika dia membocorkan satu rumor, reputasi keluarga Yan akan hancur. Dia bisa dengan mudah mengambil semua sumber dayanya dan memulai baru di tempat lain. Cukup. Jangan pernah bicara tentang paman biaumu seperti itu. Selain itu, dalam hal ini, kecurigaan satu orang bahkan lebih besar. Siapa? Fu Weiming. Ngomong-ngomong, sudah lebih dari 20 tahun. Saudara tua, kamu benar-benar terawat baik. Lihat aku, sudah berubah menjadi orang tua. Kamu terlalu khawatir. Proyek besar seperti Furong Plaza, menanganinya sendirian. Jika kamu tidak tua, siapa lagi? Saudara, apa yang kamu katakan? Tanpamu, aku juga tidak bisa berhasil. Semua sejarah kuno sekarang, mari tidak membicarakannya. Teman lama bersama tidak boleh terpaku pada masa lalu. Atau lebih baik kita bicara tentang sekarang. Sekarang juga membosankan. Kita semua sudah tua dan penakut. Kecuali anak-anak kita, segala sesuatu lainnya hanyalah awan yang berlalu. Mulai sekarang, dunia milik yang muda. Aku pikir putramu hebat, penuh integritas. Tidak seperti anakku sendiri. Selalu berpesta dan mengejar wanita. Anak muda, normal untuk menikmati hidup. Setelah melalui banyak tahun sulit, tiba-tiba menjadi anak kaya. Bisakah mereka benar-benar memikul beban memimpin grup? Tanpa keberanian dan keahlian, sangat tidak mungkin. Tapi Xiaoyan, penangananmu terhadap peristiwa terkini tidak ideal. Saudara tua, apa sebenarnya maksudmu? Aku yang memberimu lampu hijau. Dan sekarang keluarga Maheksi sepenuhnya musnah. Jika sopirnya juga... Baiklah, tapi dia hanya hilang. Putramu ini menempatkan keluargaku di atas api. Anda melihat putraku tumbuh. Apakah dia bisa melakukan hal seperti itu? Itu adalah Anda. Aku bahkan lebih tidak mungkin. Saudara, ketika Anda ditunjuk ke Jiangdu, dikelilingi musuh, siapa yang mendukung Anda dari belakang? Aku. Anda menangani hubungan, aku menghabiskan semua kekayaanku. Kata-kata publik diucapkan oleh Anda. Bukankah pekerjaan di balik layar semua kulakukan? Tidak bisakah Anda mempercayaiku? Sekarang ada tinjauan anti korupsi dengan akuntabilitas seumur hidup untuk keputusan. Mati adalah hal kecil. Tapi jika melalui hal ini, mereka menyelidiki Plaza Furong masalah kepemilikan tanah. Apalagi Xiaoyan, kami berdua akan masuk penjara. Sekarang tanah dinasionalisasi,
Menurut pendapatku, apa yang harus dikembalikan, kembalikan. Lalu ada proses penawaran baru. Setidaknya fondasinya benar. Tidak akan ada masalah besar. Hanya beberapa darah segar akan masuk. Yang baik untuk pengembangan kota. Saudara, Plaza Furong ini awalnya adalah proyek kesejahteraan umum. Kami akhirnya mengejar area komersial saat ini. Jika Anda menawar ulang seperti ini, jika dihancurkan dan dibangun kembali, investasiku miliaran akan sia-sia. Bahkan jika sesuai rencana saat ini kita lanjutkan, maka biaya perantara yang kuberikan tahun ini, apakah dihitung sebagai milikku sendiri atau milik semua, ini bukan jumlah kecil. Biaya perantara kecil itu tidak berarti. Anda tahu itu proyek kesejahteraan umum, Plaza Furong asli, dan sekitarnya 30% fasilitas pendukung. Anda memanipulasi ke segala arah, menciptakan nama palsu, meminjam ayam untuk bertelur. Dengan beberapa darah segar masuk, masih bisa menjadi hasil diskusi. Jika tidak, itu adalah monopoli, dan mereka masih akan menyelidiki hubungan kita. Jika aku jatuh, tidak peduli berapa banyak biaya perantara, tidak akan menyelamatkan bisnis keluarga Anda. Saudara, hubungan kita di kota Jiangdu dari proyek ke lingkaran pejabat, siapa yang tidak tahu, siapa yang berani. Jadi, siapapun yang Anda sukai, ingin kembangkan, serahkan padaku. Aku akan bantu Anda kembangkan. Orang Anda, orangku, bukankah semuanya orang Anda? Hahaha, kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Aku ada urusan lain. On datang ke Danau Jinlan memancing akhir pekan ini. Sudah terus, Fern, kita bicara di akhir pekan. Masih ingin kembangkan orang baru. Lebih baik aku kembangkan wali kota baru. Ah, sial. Tidur lagi. Oh. Tidak. Yan Jianghe benar-benar selesai. Sekarang hanya ada jalur Furuibo. Terlambat adalah terlambat. Selama aku berpegang, aku bahkan tidak perlu bekerja. Jadi sopir yang hidang sekarang ada yang sadali cikundi masalahnya. Benar, sopir itu adalah orang Zhou Zibiao. Zhou Zibiao kemungkinan disembunyikan. Apakah Anda tahu di mana Zhou Zibiao tinggal? Sri, baru semula kerjaan sedang lalu. Bagaimana dengan istri dan anaknya? Apakah mereka juga bekerja di grup? Tidak. Oh iya, benar. Cari kesan Chow, keluarga Meridian tampaknya selalu tinggal di pedesaan. Dia tidak bisa hidup sendirian selamanya, kan? Ish. Hal ini Anda tanyakan padanya. Dia tidak tahu apa-apa. Anda tanyakan Aji. Oh, benar. Kita punya Aji sebagai kartu. Saudara Ruibo. Ya ampun. Saudara, apakah kakak ipar biasanya datang kerja seperti ini? Tuan Muda Fu, tampaknya Anda cukup beruntung dengan wanita. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku di sini untuk bekerja. Untuk kerja berpakaian seperti ini, pulang dan ganti cepat. Meski aku tahu itu untuk uang, tapi masih sangat menggoda. Bagaimana menggoda? Atau haruskah aku pergi? Pergi. Paman Biao, mengapa Anda tidak senang? Hal-hal yang kuminta Anda lakukan, bagaimana perkembangannya? Semuanya berjalan lancar. Selama 6 bulan terakhir, Yan Jutang, Sekretaris Wang, bahkan Fu Weimin, semua percakapan di rumah teh, aku sudah merekamnya. Tinggal tenang saja. Bagaimana dengan Yan Jianghe? Yan Jianghe hanyalah anak serigala. Dia tidak tahu cara minum teh, dan dia tidak pernah ke ruang teh. Anak serigala itu sudah tumbuh dewasa sekarang. Dia telah bertingkah akhir-akhir ini. Jadi sebaiknya kamu bawa rekaman itu ke sini. Hal semacam ini, simpanlah pada dirimu sendiri, agar merasa lebih aman. Oh, rekamannya tidak di sini. Saya menyembunyikannya di rumah. Jika kamu menginginkannya, saya akan mengambilnya untukmu besok. Oh, omong-omong. Saya membelikanmu kalung.
Berdiri di sana. Saya akan memasangkannya untukmu. Baik. Haji, apa kamu yakin Zodri Biao ada di sini? Fangit Ryan Kenyu. Freestaus Juvet. Paman Biao Hansa Senin Subarau Rower. Siapa Rower itu? Rower trains Rush Gadisting Sibri Paman Biao. Saya dengar bahwa Mantau Simpirit i Dreisring Projud. Wedi verheiting troll de Fenjak Chang Sing. Surmeric Sibel Fit for Source. Dis de boarding row air and Jules Dirnias. It's Grol Paman Biao sing Rafu Alzaneris. Dis Tivan Bli row air will bulls. Saya dengar dis de perlakuan row air sangat baik. Bajingan ini. Berapa harganya dia membelinya? Si Gerbelsrin imat sopir di peristikuan Canada Maangsi. Perguruan yang tikumin gani. Ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Jika pengawasan di lokasi konstruksi benar-benar Zhou Jibiao mencuri dari dirinya sendiri, maka sangat mungkin bahwa itu disimpan di tempat rower. Dengan cara ini, tidak hanya kita bisa membuat Yan Jianghe menimbulkan masalah di bawah hidung ayahnya, tetapi juga mengancam orang di belakangnya untuk terus membantunya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa begitu saja masuk dan mencuri, bukan? Ada kamera pengawas di mana-mana. Jadi hier, Bos Fu, wakan kau sekolah favors generous clients. Kantor polisi sedang listens rooms. Bawa seorang tangkap dia dan cari tempatnya. Selesai. Is warning Korshawn. Dia bersertusi menderita. Bart Maurice dan bajingan. Dia dipaksa menjual dirinya. Shuridian cari beli oleh seorang pria yang sudah berkeluarga. Sabur masih ingin menangkapnya. Bersemu bahkan manusia. Saya sudah memikirkan cara. Jika Roer dibeli, maka dia pasti juga tahu bahwa dia dan Zhou Jibiao tidak akan memiliki akhir yang baik. Atau tunggu sampai Zhou Jibiao pergi, lalu buat dia takut sedikit. Katakan padanya Zhou Jibiao dicurigai melakukan pembunuhan. Jika dia bisa memberikan bukti, saya akan menjaminnya. Ini mungkin berhasil. Hey, kapan Zhou Jibiao biasanya pergi? Fikint mengki veramennya feu. Urusannya bagus tidur dengannya. Bukankah aku menyuruhmu mengawasinya? Hibekim like si bisa bering wasji. Harusnya aku bebeng di ranjang yang sama dengannya. Baiklah. Mari kita pulang untuk hari ini. Tunggu sampai Zhou Jibiao pergi ke perusahaan besok. Lalu kita akan pergi menemui Rower. Hei, satu lagi. Hei kakak tua, sepanjang pagi telah berlalu, kamu tangkap dan lepas dan tangkap. Setelah semua itu, hanya satu ikan. Apa maksudmu? Kenapa tangkap begitu banyak? Kamu bahkan tidak bisa makan sebanyak itu. Ini bahkan tidak cukup untuk dimakan. Lihat, pertama, saya akan memberimu setengah dari ikan yang ditangkap. Setengah yang tersisa, pulang ke rumah, dibuat menjadi sup ikan, dan dikirim ke pekerja konstruksi. Dari yang tersisa, satu untuk sekretaris Wang, satu untuk Abiao, satu untuk anak saya. Dalam bisnis, kamu harus memperhatikan wajah orang lain. Ada satu di sana. Pada akhirnya, saya mungkin tersisa satu, dan itu tidak buruk. Hahaha. Laoyan, ingat pertama kali kita datang ke sini untuk memancing? Saya ingat, dulu saya tidak tahu cara memancing. Kamu adalah yang mengajariku. Dulu ada begitu banyak ikan. Lemparkan kail dan tangkap satu sangat memuaskan. Tidak seperti sekarang, hanya sebanyak ini dalam sepanjang pagi. Haha, kamu yang berbicara. Bukankah itu semua karena mulut besarmu? Kamu pulang dan memuji tempat ini setinggi langit, membawa seluruh keluargamu untuk memancing. Itu baik-baik saja, tetapi juga membawa mereka tidak menyenangkan teman-teman ke sini. Beberapa menyalakan kembang api, beberapa menyetrum ikan, beberapa melempar jaring selama 1 atau 2 bulan. Sampai tidak ada yang bisa memancing lagi. Hei, saya ingat karena ini, kamu masih marah dengan saya selama seminggu penuh. Tapi berkat teman yang memancing itu, jika tidak, bagaimana kita bisa memiliki hari ini? Bagaimana dengan kondisi ini? Apakah mungkin bahwa kamu belum merasa aneh? Sejak saat itu, ikan di danau ini tidak sebanyak dulu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak kamu memancing, mereka tidak pernah habis. Hei, sekarang kamu menyebutkannya, memang benar. Apakah mungkin kakak bahwa kamu punya rahasia untuk memelihara ikan? Rahasia apa? Sebenarnya ikan di sini. Ini semua perisan dari penjualan ikan yang saya temukan dan dilepaskan ke danau. Kalau tidak, bagaimana teman-temanmu bisa terus membantu kita sepanjang jalan?
Hei, mengapa kamu membuangnya lagi? Memancing adalah tentang bersenang-senang. Tidak peduli berapa banyak yang kamu tangkap dan ambil, asalkan cukup untuk dimakan. Yang penting adalah memiliki beberapa teman untuk menemani kamu datang memancing bersama setiap. Jadi kita tidak harus mengeringkan kolam untuk menangkap semua ikan. Jika danau mengering, semua orang akan pergi. Jadi teman-teman lamamu dan teman-teman barumu semua suka memancing di sini diam-diam, takut memberitahumu. Mereka takut jika mereka memberitahumu, kamu akan datang dan mengeringkan kolam lagi. Hai kakak, waktu lalu di rumah teh, kita bicara tentang proyek Furong Plaza. Aku sudah memikirkannya dan kita harus melelang ulang untuk membawa darah segar. Tapi kamu tahu, Furong Plaza memiliki seluruh hatiku dan jiwaku di dalamnya. Seluruh hartaku terikat di sana. Lihat masalah ini. Sebaiknya kamu memiliki kesadaran ini. Kota Jiangdu milik semua orang. Banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Kita perlu lebih banyak orang berpartisipasi untuk membangun kota Jiangdu bersama. CBD masa depan ini. Usaha dan investasi awalmu. Kakak, aku telah melihat semuanya dengan jelas dan mengingatnya di hatiku. Jadi sebutkan angka. Aku akan meminta semua orang menyumbang untuk meminimalkan kerugianmu. Kakak, hahaha. Aku tahu kakak peduli padaku. Baiklah, untuk proyek ini aku akan menarik diri. Aku tidak mau banyak, hanya impas. Itu 3,4 miliar. Kakak Yan, seleramu tidak kecil. Kakak, Furong Plaza ini, aku telah menginvestasikan hampir 4 miliar total. Aku hanya mengambil kembali 3,6 miliar. Sisanya aku akan menganggapnya bekerja untukmu gratis. Hahaha. Wali Kota Fu, ang ingin saudara sebuah sinawat source, bawa polong untuk dimimit sok na tepat sekali. Ikan hari ini pergi ke Bos Yan. Dia memiliki selera besar. Hahaha. Oh, Bos Yan, Yanet. Baik-baik, aku akan mengambilnya. Ruwer. Mati. Kejar! Paman Biao, kamu di sini. Mengapa kamu terlambat hari ini? Oh, saudaraku tersayang. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Aku baik-baik saja. Aku oke. Jangan bergerak. Kamu terluka parah. Aku akan pergi sendiri. The stage, pure likely. Bank is the policy here. Panggil polisi. Panggil 120, kirim Suyue ke rumah sakit. Baru, aku baik-baik saja. Kerbisi mengalas. Aku terus terlalu. Ya Tuan. Hey, di sana. Kalian semua istirahat di sini. Aku akan periksa. Ribos, kamu tidak bisa pergi sendirian. Terlalu berbahaya. Aku akan ikut denganmu. Launio. Aji. Jaga Suyue. Tunggu pesanku. Ribo, lihat. Aku bisa melakukannya. Aku bisa ikut denganmu. Oh, Nona Su, jangan buat masalah.
Kakak, maju saja. Aku akan menanganinya. Huibo. You're in trouble. Bos kecil Fu, kamu di sini untuk jalan-jalan. Kemana aku pergi bukan urusanmu. Anak ini perlu diajar. Apa maksudmu? Aku tidak berani atur apapun untukmu. Tapi kamu bawa nona kami ke klub. Hal ini tidak terdengar baik, kan? Di mana nona itu? Aku sudah suruh orang antar dia kembali. Tapi, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Bagaimana ayahmu, wali kota, akan jelaskan pada Bos Yan tentang kejadian hari ini. Suge sudah kembali. Bagaimana dengan Niusu dan Aji? Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Urusan internal grup Juangyan kami tangani sendiri. Kakek Niu tidak takut padamu. Ayo, bertarung. Kamu berani pukul aku? Berhenti bertarung, cepat cari Paman Biao. Itu kesalahpahaman. Sudah kan? Pak Fu, Kakak Fu, Ayah Fu. Siapa saya? Saya hanya orang tak penting. Soal membunuh, saya tidak berani meski diberi nyali. Sekarang Zhou Zibiao, bukti pembunuhan sudah pasti. Anda adalah tangan kanannya. Anda tidak akan luput. Saya tidak bersalah. Orang seperti apa saya? Zhou Zibiao tidak mengatakan pada saya segala hal. Sakreng, saya akan beri Anda kesempatan menembus diri. Katakan semua yang Anda tahu. Jika tidak, dengan status saya, satu telepon ke polisi, dan saya bisa menuduh Anda dengan kejahatan apapun. Saya mengerti. Baiklah, bicaralah. Saya ingat, malam sebelum rapat, Biaoshu dan saya main kartu di kamar. Lalu Biaoshu dapat telepon dan pergi keluar. Saya keluar untuk cari udara. Lalu saya dengar sopir bilang ke Biaoshu, Biaoshu, jangan khawatir. Saya sudah menipiskan kabel rem. Saat saya sengaja kehilangan kendali, saya akan injak keras, dan rem akan putus. Lalu biarkan mobil terjun ke danau. Meski mobil diambil, itu akan terlihat seperti kecelakaan. Tak ada jejak kejahatan. Warm friend istri you. Hal ini hanya kita berdua yang tahu. Saat Anda kembali, saya akan atur Anda ke luar negeri. Keluarga Anda, saya akan urus. Anda, tenang saja. Lalu, tidak lama setelah rapat selesai, sopir itu pergi. Sekitar jam 9 malam, sopir kembali penuh luka. Tapi Biaoshu berbalik dan menguncinya tepat di gang tempat Anda tangkap saya. Rumah tua dengan halaman itu. Kecelakaan di lokasi konstruksi diatur oleh Biaoshu. Kematian Maheksi, apakah terkait dengannya juga? Saya benar-benar tidak tahu. Selain itu, siapa yang bodoh sampai sabotage proyek sendiri? Nah, vad bängt på skrivningen. Av har jag inte singet för Cyruscum? Dan Biaoshu sudah curiga pada Anda. Anda ikuti wanita Biaoshu sampai ke pintunya. Kami semua tahu. Hanya Anda yang tidak. Ji, untungnya Anda balik. Orang bodoh punya keberuntungan. Jika celaki Anda akan jadi makanan ikan sekarang. Sheng Ergo, kali semuanya saya tidak menyusahkan Anda. Saya pun akan kirim Anda untuk menyerahkan diri. Anda pergi mengaku semua. Kalian berdua bawa Ergo untuk menyerah. Saya akan cari Biaoshu. Biaoshu. Pak Fu, apa yang bawa Anda ke sini? Apakah Anda bunuh Su Wanro? Su Wanro yang mana? Saya akan bunuh Anda. Rower, bangun. Kematian Ma Zizu dan Zhou Yanhong juga diatur oleh Anda, kan? Furuibu, Anda datang dengan rekaman mencurigakan untuk fitnah saya. Apakah Anda benar-benar pikir kantor polisi milik Anda? Milik saya atau bukan, saya tidak tahu.
Saya hanya tahu sopir hari itu bersembunyi di rumah di belakang Anda. Zhou Jibiao, 30 menit lalu, Cheng Ergu sudah pergi ke polisi mengaku. Polisi sedang dalam perjalanan. Anda dicurigai bunuh Xu Wanrou dan menghasut pembunuhan Ma Jizu dan Zhou Yanhong. Buktinya kuat. Saya Furuibo, jika saya mati di wilayah Anda, Fu Weimin akan hancurkan tempat ini. Biao Shu, Anda adalah orang dunia, timbang untung rugi. Inada tahu apa yang dipertaruhkan. Rua, maafkan saya. Zhou Jibiao sudah masuk. Mengapa panggil kami begitu awal? Akhirnya tidur nyenyak. Ying Xierdang. Ayo pergi. Dan saya tidak tahu dia sibuk King Duan. Ruibo, biar saya ceritakan gosip mengejutkan. Kamu tahu ada orang penting di perusahaan kita yang ditangkap polisi kemarin. Maksudmu Zhou Zibiao, kan? Bagaimana kamu tahu? Tidak hanya saya tahu dia ditangkap, tapi saya juga tahu kenapa dia ditangkap. Kenapa? Dia menghasut sopirnya untuk membunuh orang tua Ma Hexi, dan secara pribadi membunuh Xu Wanrou. Siapa yang memberitahumu? Tolong, ceritakan padaku. Saya sangat ingin tahu. Cepat katakan padaku. Seserinai Presiden Fu Yim Chang State for Superior untuk melihatmu bercengkrama dengan sekretaris. Kalau itu saya pergi. Nona Su, saya biarkan kamu mengobrol. Kamu tuang air. Oh tidak, saya akan tuang air untukmu. Kamu mengobrol. Kemarin saya sebelum keluar dari kamar Xu Wanrou, saya mengambil ponselnya yang masih merekam. Biar saya putarkan untukmu. Mungkin Su Yue, kamu akan sangat tertarik. Paman Biao, apa yang kamu lakukan? Saya akan bunuh kamu. Wanrou, bangun. Wanrou. Wanrou. Di mana Yan Jianghe? Oh, Presiden Yan belum datang. Bagaimana kalau Presiden Su, kamu tunggu di kantornya sebentar? Tidak perlu. Hei, entah apa. Presiden Yan mungkin berada di kucing, bunga, atau beras, atau di ranjang duer. Jangan khawatir. Di mana Yan Jianghe? Presiden muda Yan pergi tadi malam. Katanya dia pergi ke luar negeri untuk liburan. Dan ada penerbangan jam 11 hari ini. Hei, Yue, sarapan sudah siap. Makan sarapan sebelum pergi. Anak ini. Zhou Jibiao ditangkap kemarin. Yan Jianghe akan pergi ke luar negeri. Apakah ini benar-benar terkait dengannya? Seru Kakak Su. Kali ini kamu mungkin benar-benar harus secara pribadi mengantar saudaramu masuk. Hei, bagaimana? Bagaimana rasanya menjadi Hakim Bao? Bisa kamu menyetir? Kenapa kamu lari? Kak, kenapa kamu tadi? Kak, seseorang ingin bunuh saya. Siapa yang ingin bunuh Chu? Saya tidak tahu. Tadi malam setelah saya tiba di bandara, seseorang mengenai Kang Shen. Saat saya akan ambil boarding pass, saat saya makan, dia makan. Saat saya ke toilet, dia ke toilet. Hei makan tahi, lihat apakah dia makan. Hahaha. Lalu bagaimana? Lalu saya telepon ayah, dan dia suruh saya pulang dulu. Saya tidak tidur semalaman. Saya sembunyi di mana ada banyak orang, memanfaatkan kerumunan pagi untuk penerbangan. Saya lari keluar. Dan kemudian saya bertemu kamu. Mungkinkah Zhou Zibiao? Dia ingin bunuh saya. Lalu paksa ayah serahkan grup kepadanya. Tidak mungkin. Zhou Jibiao sudah masuk kau respon ke web segurangan. Rekaman. Ini rekaman Xu Wanrou. Rekaman apa? Rekaman apa? Rekaman apa? Ya, rekaman. Apakah kamu punya bukti rekaman Xu Wanrou? Rekaman apa? Saya tidak tahu. Ari Chen Jiekhe, Xu Wanrou, and Stella Stirupuri Zhou Jibiao. Shuri meninggal, Shuri dengan anakmu.
Ibu dan anak meninggal. Shui menangis peninggal. Shui tahu sedalam hatimu. Serahkan barangnya. Mari kita cari jalan bersama. Oke, berikutnya. Tapi saya... Tidak ada, tapi... Aneh wali kota ada di sini cari apa yang kau takut. Biao, urusan keluarga Ma, apakah sudah ditangani? Belum. Majisu bersikeras mengajukan petisi. Katanya Ma Heksi meninggal tidak adil dan akan terus mengajukan banding. Lalu berikan 1 juta. Pertama, berikan 200.000 untuk menstabilkannya. Berikan sisanya tahun demi tahun. Setelah Plaza Furong selesai, transfer aset ke luar negeri. Pada saat itu, seiring waktu berlalu, bahkan jika dia mengajukan banding lagi, itu tidak akan penting. Tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Proyek Plaza Furong hanya fase terakhir yang tersisa, harus diselesaikan. Jika perlu, setuju dulu dengan permohonannya. Tapi kompensasi sesuai kebutuhan, mainkan dulu pertunjukannya. Kemudian cari kesempatan untuk menghilangkan orang itu. Dan jangan tinggalkan ujung yang longgar. Bos, zaman sudah berubah sekarang. Untuk berjaga-jaga, Anda sudah lihat grup Zhuangyan sampai sejauh ini. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini menghancurkan semua usaha kita, kan? Ini adalah kali terakhir. Setelah proyek selesai, kita akan cuci tangan darinya. baiklah. Saya akan pergi menanganinya sekarang. Serius bener kan? Kak? Orang yang Shichis terbangun sebagai solusi sekolah dasar harapan sebagai filantropis. Wenres jadi pebisnis urusan rakyat kota Jiangdu. Su Yue, tenanglah. How are you man sigar bicara? Kau bertahun-tahun saya di luar negeri. Ayah menelepon saya setiap hari. Kristo beri dengan mayon service kain hangat saat dingin. Nyaksi dengan es krim saat panas. Emia pacaran sembarangan di luar negeri. Untuk menjadi wanita sebaik hati seperti ibu. Tapi sekarang, Anda katakan dia adalah dalang pembunuhan. Kak, hal-hal berbeda di dalam dan luar negeri. Gedung-gedung itu bukan sesuatu yang bisa Anda bangun atau bongkar sesuka hati. Untuk memperoleh tanah, membangun, dan mendirikan sekolah, Anda menginjak kaki para pemimpin. Tanpa biaya perantara, tidak mungkin. Untuk membangun jalan, membuka lalu lintas, dan mendirikan distrik komersial, Anda menempati pohon dan ladang petani. Tanpa kompensasi besar, tidak akan berhasil. Dan di atas game ada pejabat korup yang memasang penghalang. Di bawah ada orang pengganggu yang membuat masalah. Tanpa ini, simply tidak bekerja. Keinginan manusia tak terbatas. Beda yang tidak memberikan mengambil rano, kan? Berikan dia berkesempatan saya harus menjadi orang baik. Dia pembohong besar. Ini juga langkah yang terpaksa. Bahkan jika ayah tidak melakukannya, orang lain akan dipaksa melakukannya. Dalang sebenarnya bukan ayah. Benar rekaman itu, merekalah yang menjaga keamanan keluarga kita. Tunggu, apa arti penarekaman ini? Ada berapa lagi? Mereka di mana? Anda salah dengar. Hanya ada yang ini. Dan mengapa kesan itu urusan keluarga kita Anda juga terlihat dalam hal ini? Saya tidak, Kak. Beraninya saya melakukan hal-hal seperti itu? Hal-hal ini semua langsung ditangani oleh Zhou Jibiao. Kak, katakan pada saya. Jens Trace fan perkawinan ini istilahnya apa yang ada. Jika kita menyerahkan diri sekarang dan keluarga kita masih bisa bersatu kembali. Katakan. Saya tidak bisa berkata. Pergi tanya ayah langsung. Saya benar-benar tidak bisa berkata. Su Ye, lupakan. Kepala Yan tidak bisa berkata, pasti ada alasannya sendiri. Sama jika Anda kembali dan tanya Paman Yan. Mencari begitu lama, tidak ada lainnya kendaraan mencurigakan yang mengikuti. Kita harus aman untuk sementara. Kalian semua cepat kembali. Hei, anak baik, Anda akan dijamu. Saat saya menatanya, Anda kembali. Pergi cuci tangan cepat. Bersiap-siap untuk makan. Terus mau dengar Anda mengirim Zhou Jibiao masuk? Anak baik-baik Anda baru kembali beberapa hari, dan sudah begitu mampu? Ini pencapaian politik yang bagus. Sayang rekaman di tangannya, kita hanya dapat sebagian. Rekaman apa? Zhou Jibiao menyimpan cadangan. Dia meminta Xu Wanrou merekam semua hal masa lalu di rumah teh. Jadi bagian yang kita miliki sekarang adalah bagian mana?
Ini Tinteng Yan Jutang, tapi Su Yue mengambilnya. Siapa yang menyangka setelah mengikuti Yan Jutang bertahun-tahun, Zhou Zhibiao masih punya jaminan? Ayah, dalam ini seharusnya tidak ada rekaman Anda, kan? Apa yang Anda bercanda? Anda pikir wakil wali kota tidak sibuk setiap hari? Setiap hari entah rapat atau inspeksi kondisi rakyat. Tidak ada waktu untuk minum teh di tempatnya. Rui Boban, saya memperingatkan Anda. Saya atur Anda masuk ke Juangyan untuk membantu Anda kenal koneksi, perluas bisnis, dan capai hasil politik. Sehingga Anda bisa dialihkan lateral dari bisnis ke layanan publik. Bukan untuk Anda bergosip dengan mereka di grup yang tidak menyenangkan setiap hari dan dimainkan hubungan. Gosip terlalu banyak, dan Anda akan berakhir menargetkan bapak tua Anda. Anda anak nakal. Hai Ayah, apakah kamu pikir proyek-proyek di tangan grup Juangyan melibatkan pejabat korup? Beraninya dia? Kita, sebagai pelayan publik, setiap kata dan tindakan harus melayani rakyat. Jika ada pejabat pemerintah yang mencari keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan rakyat, saya akan menangani setiap orang yang saya temukan. Hal yang sama berlaku untukmu. Di dalam kelompok, kamu harus bersatu dengan massa, memperlakukan pekerja dan petani sebagai teman, dan peduli terhadap rakyat. Hanya dengan cara ini, kamu dapat mencapai proyek penghidupan nyata. Dengan dukungan rakyat, masuki arena politik, lalu bahas pejabat korup. Sekarang serahkan saja pada ayah, dan semuanya akan baik-baik saja. Su Yue, tenang saja. Bagaimana saya bisa tenang? Cium aku, dan kau akan tenang. Pak Niu, keluar. Cepat. Kau sudah berhutang uang ini begitu lama, sudah waktunya membayarnya. Kau tahu, uang ini saya gunakan untuk mencari koneksi untuk anak saya. Setelah dia bekerja 2 tahun lagi, dia pasti akan membayarnya. Bukankah kita sudah setuju soal ini? Pak Niu, sudahlah. Saya sudah dengar kok, anakmu dipecat dan kau juga diusir. Apakah kau masih mencoba menipu kami? Jika saya datang terlambat, saya takut di rumah ini, bahkan lalat pun tidak akan tersisa. Cepat bayar hutangnya. Jangan bicara seperti itu. Saya, Niu Laosan, jujur dan terpercaya. Kapan saya bilang akan kabur? Oh, sudahlah. Saya sudah dengar kok. Anakmu minum saat kerja, dan bahkan menyebabkan kematian seseorang. Membesarkan anak yang tidak berguna seperti ini. Bagaimana kau bisa angkat kepala? Apa katamu? Siapa yang kau bilang membunuh seseorang? Kau binatang. Semuanya datang dan lihat. Niu Su memukul orang. Niu Laosan, kau pinjam uang dan tidak mau bayar, dan bahkan suruh anakmu pukul istriku. Saya kasihan padamu dan meminjamkan uang padamu. Kau benar-benar bukan orang baik. Keluarga Niu memukul orang. Datang menagih hutang malah dipukul. Apakah kau punya hati nurani? Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa saya. Oh, saya tahu. Kau rekan kerja Niu Su, kan? Kau dipanggil untuk bantu pukul orang, kan? Niu Su saya tidak menyangka kau orang seperti ini. Karena kebaikan hati. Berapa hutang saudara saya pada keluargamu? Biar saya hitung. 2 tahun lalu, untuk perbaikan rumah, tahun lalu, meminjamkan uang ke Niu Su. Yes, Tuan. Omong kosong, just 200.000 yuan. Apakah kau tidak akan ganti rugi karena memukulku tadi? Kau pukul saya dan masih menyangkal? Tetangga semua melihat. Memukul saya dan coba menyangkal. Hah? Jika kau tidak bayar hari ini, saya akan berkemah di depan pintumu. Saya bilang padamu. Baiklah. Saya akan bayar hutangnya. Tidak perlu, kakak. Mereka yang ingkar janji. Cukup. Hutang padanya atau padaku tetap hutang. Setidaknya saya tidak akan ingkar janji. Mengamuk dan tidak masuk akal, terjatuh mati di depan pintumu. Oh, yang ini terlihat seperti bos besar. Niu Su pasti mengumpulkan keberuntungan selama beberapa generasi untuk kenal bos besar seperti ini. Scan di sini, cepat, cepat. Hei, Bapak, lihat. Pembayaran diterima. Pergi.
Bos Fu. Urusan berantakan keluarga kami telah merepotkanmu. Anakmu memiliki persahabatan hidup mati dengan saya. Bos Fu, apa yang kau kelakukan? Saya hanya mengurus untukmu. Apakah Suyue menghubungimu 2 hari terakhir? Tidak, saya terakhir kali kau suruh dia pulang dan dia melakukannya, kan? Oh, tidak. Mungkinkah ayahnya? Tidak, saya dapat mencari Yan Jutang. Terus kau cari Yan Jutang? Tanpa bukti, selain itu, bahkan jika kau temukan dia, apa yang akan kau lakukan? Tuntut orang darinya. Bahkan menantu pun tidak akan tanya seperti itu. Mungkin Suyue sudah rekaman di tangannya berikan pada Yan Jutang. Mereka ayah dan anak perempuan, dan kau hanya kenal dia beberapa hari. Apa katamu? Saya bilang bahwa kau... Oh, kau suka Suyue? Apa sih yang kau bicarakan? Lihat. Maheksi, saat dia gugup dulu, dia suka gagap. Kau masih mau tipu saya? Baiklah, berhenti main-main. Baiklah, saya pergi dulu. Baiklah, baik ya. Jika ada kabar tentang Suyue, ingat untuk beritahu saya. Baik, saya tahu. Orang kaya begitu baik. Seharusnya Iyu Ana yang cantik seperti ini mengejarnya, tidak menghentikannya dari suka orang lain. Harta alasan harta mereka tidak saling mengganggu. Huibo. Hoibo. Hoibo. Oh, lagi-lagi godaan seragam. Oh, Ana, saya tidak enak badan hari ini dan butuh istirahat. Kau sebaiknya pulang awal. Ya baru saja, kau melirik padaku, dan detik berikutnya, kau usir saya. Bukan seperti kita belum tidur bersama. Setiap bagian tubuhku telah disentuh, jadi mengapa pura-pura jadi pria baik? Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Saya benar-benar skizofrenia. Jangan khawatir, kau tidak skizofrenia. Siapa kau? Siapa saya? Aku Furibo. Siapa kamu? Siapa aku? Aku Furibo. Kamu masih di sini? Tentu saja aku di sini. Tapi tubuhku... Apa yang terjadi padaku? Bagaimana aku tahu? Aku baru saja minum, terbangun dan mendapati diriku tidak bisa bergerak atau berbicara, tapi tubuhku berkeliling dunia. Jadi bagaimana kamu bisa bicara sekarang? Sebenarnya aku sudah bisa bicara sejak lama. Sejak kamu mengirim pelaku yang memfitnah orang tuamu pergi. Kurasa itu seharusnya setelah kamu meninggal, obsesimu terlalu kuat dan kamu merasukiku. Setelah menangkap Zhou Jibiao, obsesi melemah, dan Xiaoqi hampir tidak bisa bicara tanpa kata. Bagaimana kamu tahu Zhou Jibiao ditangkap olehku? Maheksi, aku hanya tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak. Tapi kamu menggunakan tubuhku untuk setiap pengalaman aku bisa melihat. Emosi yang dipicu oleh sarafmu setiap satu aku bisa merasakannya. Termasuk lamunanmu tentang Suyue. Shi, kamu memata-matainku. Ayo. Jelas, kamulah yang secara paksa menduduki tubuhku, menikmati dunia. Dan sekarang kamu membalikkan keadaan padaku. Menurut ya, kamu harus lebih fokus pada penyebab kematianmu. Cari tahu secepatnya. Biarkan jiwamu naik dan lepaskan aku. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Penyebab kematianku? Oh iya. Hampir lupa, aku juga meninggal. Runtuhnya perancah pasti telah dirusak oleh seseorang. Furibo. Kamu tahu siapa, kan? Furibo. Furibo. Sial. Tidak mungkin. Hilang lagi. Buka Peter Stu yang keringin mau. Berhenti mengganggu, Nona. Sudah jam 3 pagi. Buka pintu, aku ingin bertemu ayah. Tuan Yan sudah istirahat. Mari bicara tentang apapun besok pagi. Ayah, apa restoran Allah?
Ayah, wikabaray na besar. First, sama juga bagaimana waktu di luar negeri memperkenalkanmu Women Negeri sekelasku selama bertahun-tahun ini. Aku berkata, lihat. Diam, ini yang membangun sekolah harapan. Like how ya? Yang selalu sinyal simbol Kerhangs dan ke daerah pegunungan adalah saya. Yang selalu yang diwawancarai wartawan adalah saya. Ayun selalu kekiguan brown dan fantasi, tapi ini nih cara yang hanya kamu digerakkan untuk berbicara berdarah kerajaan bisnismu yang luas. Ayah, bukan cara kamu bilang, aku harus menjadi orang sebaik ibuku. Tapi aku nih percaya bahwa Arai, I'm sure nih terlalu sering iblis dengan darah di tangannya. Katakan sesuatu ya. Keluarkan aku. Nona, waktunya makan. Ayah di mana? Ayah sudah pergi keluar, tapi dia bilang dia meninggalkan sebuah surat untukmu di kamar tidur. Sebenarnya sejak hari aku mengirimmu ke luar negeri, aku sudah membayangkan situasi hari ini. 10 tahun lalu, ketika ibumu masih hidup, melihat bahwa grup itu hampir bangkrut, dia memanggil Xiaojiang kembali lebih awal, berharap dia akan mewarisi bisnis keluarga dengan bersih. Oh, suami. Aku tahu, kamu takut miskin. Aku juga tidak bisa membujukmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, hal-hal yang telah kamu lakukan telah mulai melanggar hukum. Aku, wanita kecil ini, tidak keluar. Urusan luar, penuh dengan gosip. Aku juga tidak peduli. Tapi, kamu harus memikirkan anak-anak. Xiao Yue dan Xiao Jiang akan segera pulang dari sekolah kejuruan untuk kuliah. Jika ini membuat mereka mendengar hal-hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Sekarang tidak ada jalan kembali. Jika kita tidak mengikuti kakak, seluruh keluarga kita hanya akan menemui jalan buntu. Suami, serahkan diri. Sementara sekarang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Serahkan diri, serahkan diri. Kamu hanya tahu tentang menyerahkan diri. Tentang menyerahkan diri, apa yang akan kamu lakukan? Kamu butuh perawatan, anak-anak butuh belajar, seluruh keluarga butuh makan. Jika kita tidak mengikuti kakak, di mana uang untuk menyekolahkan anak-anak? Jika kita tidak mengikutinya, bahkan obat untuk membuatmu bertahan sehari tidak bisa kita beli. Apalagi sekarang kantor polisi semuanya milik kakak. Menyerahkan diri bukankah itu terjun ke lubang api? Kamu orang yang tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Setiap pagi ketika aku bangun, aku memikirkan mencabut selang ini. Tapi aku takut
Aku takut setelah aku mati, tidak akan ada orang yang membujukmu. Jika kamu mati, anak-anakku akan hancur. Suami, aku mohon berhenti melakukan ini. Jangan katakan kata-kata sial ini. Jika benar-benar tidak bisa, biarkan anak perempuan membawa nama belakangmu, kirim mereka ke luar negeri, biarkan mereka belajar dan tinggal di luar negeri. Bahkan jika hal-hal ini terungkap, kita masih bisa menyelamatkan satu. Intinya, aku melakukan hal-hal ini juga untukmu dan anak-anak. Setelah mengirim mereka ke luar negeri, kau juga mati, aku tidak akan punya ikatan lagi. Raih sebanyak mungkin. Ini semua untuk masa depan anak-anak modal untuk meniti jalan di dunia. Kamu harus ingat untuk memberitahu mereka, untuk membuat mereka menjadi orang baik. Zisha mencurigakan. Halo Sir besar ini datang ke rumah kita untuk mengatakannya. Apa yang kamu rencanakan? Pergi ke luar negeri atau... Kembali ke kampung halaman? Kalian semua, kenapa tidak menemaniku? Hey. Bagaimana motivasimu bersama maksudnya itu? Keluargamu makan malam reunian, kita hanya mencium aromanya. She's only mencuri biar. Aku tahu Kami akan pergi bersamamu. Ayah. Ya, ayah. Sejujurnya, rumah tua ini dengan dekorasimu, itu sampai cantik. Ayah. Pembunuhan. Bagaimana kabarmu? Kakimu baik-baik saja? Baik, hampir sembuh. Ya, kaki ini baru sembuh beberapa hari lalu dan kamu pakai sepatu tinggi? Kakak, ayah, dia. Apa yang terjadi? Ayah, dia. Apa yang salah dengan ayah? Ayah. Apa yang salah dengan ayah? Teraniaya. Aku bukan pembunuhnya. Kakak, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Aku bukan pembunuhnya. Kakak. Investigasi awal menunjukkan itu pembunuhan. Yan Zhanghe adalah tersangka utama. Perlu dibawa kembali untuk verifikasi sidik jari. Juga, dalam surat yang kamu berikan ke polisi, bukti yang disebutkan, polisi juga mencari di mana-mana, tapi tidak menemukan petunjuk berharga. Sekarang polisi sudah pergi semua, jadi kita pulang dulu dan bicara nanti. Ayah, Yunai Stephen, dan Jersey di fitnah lagi. Aku yun tawa ni. Ini basing curi kunyir reksa belak aku. Tidak akan. Kamu masih punya kakakmu dan kami. Ya. Aku masih punya kakakku. Kakakku difitnah. Kakakku di certain grave ni siapapun. Kakakku difitnah. Ay kakagrit na berapa ni siapapun. Bukti.
bukti. Kembali ke tempat dengan senyuman terbanyak. Kembali ke tempat dengan senyuman terbanyak. Jangan bergerak. Perampokan. Bro, jangan lakukan hal bodoh. Ambil semua uangnya. Jangan bunuh aku. Berlutut. Jangan menoleh ke belakang. Bro, saya lihat kamu punya nyali. Berampokan untuk si bertahan lama. Kenapa tidak ikut saya? Saya bisa membuat kaya. Huibo. Kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tentang urusan keluargamu, bagaimana penanganannya? Polisi mulai menelusuri informasi. Kecuali orang-orang kemarin. Return the rings dan yang terus terkacian ayah. Pengaturan pemakaman ayah. Airing jadi ultra diam-diam. Adapun yang jangha, Easter masih berusaha untuk mencoba kejamian. Airing untuk Maritri. Bahwa baru-baru ini urusanmu serius habis. Saya
Jangan katakan itu. Yang mati harus dihormati. Tangani urusan keluarga dulu. Jika kamu butuh bantuan, telepon saya kapan saja. Ini teleponnya saya. Kata sandinya rada ulit curang sound saya. Saya benar sama iras sa bas ng Benamay Srigay. Terima kasih. Suyue. Saya pergi dulu. Gizwonig saya sudah biang farmon sol ke binonya. Dat wordt dingen in telefonie. Yo, des de ring keer voorzien op hammers de telefonie. Yours tidak mungkin. Politie wat voor het serpent kaide genis uit programma question site yourself. Ein foreign to reduce things to the report person. Arrest fensham to bow dano jinlan. I today fairly shifted. Ang trangan review ang saksay. Yan Jutang. Saya adalah kakek Nimu. Bersikap baik. Itu kamu. Kamu adalah orang yang menyakitiku. Itu kamu yang mengutak-atik lokasi konstruksi. Kamu adalah orang yang menyakiti dua tuan. Kate, kamu pun adalah orang yang menyebabkan Maheksi kehilangan segalanya. So yours in number. Operating US Convention in Stelford. And Trellick Steel and Fertning. The Mertesani, the Wonder Downs. Ano mo fang as a first of the Bosmu Wang Jianhe telah berusaha keras untuk mendapatkan ini, kan? Itu ada pada saya. Semua bukti ada pada saya. Jika dia masuk, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ayos Mitaiward, akan either Harrison Bersan. Apakah tidak ada yang benar dari ini? The answer is Os kau ini bertanya sa dos parang bang dalam dokumeni manandar, ay ang berchi boy Trenses, kan? Santay. Ay ayos siya na sa gabi bertheo and sa para katapon. Kenapa kamu pulang begitu terlambat? Apa ini? Dari mana ini berasal? Yan Jutang memberikannya padamu? Itu omong kosong belaka? Anjing gila, dia hanya anjing gila. Beraninya dia menggunakan cara yang hina seperti itu terhadap saya? Huibe, jangan dengarkan omong kosongnya. Hal-hal ini, saya tidak pernah melakukannya. Ayah, serahkan dirimu. Huibe, kamu adalah anak saya. Kamu lebih percaya ini omong kosong tanpa dasar. Daripada percaya ayahmu sendiri, ibumu, meninggalkanmu. Sayalah yang membesarkanmu dengan susah payah. Sayalah yang menjilat sepatu bos-bos untuk membawamu keluar dari desa. Sayalah yang minum gelas demi gelas di meja minum ini dan muntah mulut demi mulut. Agar kamu bisa masuk sekolah tinggi kota terbaik. Sayalah yang bekerja dengan pekerja bau dan asam bersama. Di debu lapis demi lapis mendorongmu keluar dari negara.
untuk belajar di luar negeri. Apa yang kamu pakai sekarang? Apa yang kamu makan di mana kamu tinggal di malam hari? Apa yang kamu kendarai? Mana yang tidak diberikan oleh saya? Untuk siapa saya melakukan ini? Sama lagi untukmu. Tetapi kamu percaya orang luar daripada percaya ayahmu. Cukup. Kamu terus mengatakan itu untuk saya, tapi meninggalkan saya sendirian tanpa kerabat di luar negeri, apakah itu untuk saya? Mengirim saya ke sekolah asrama, dan hanya membiarkan saya pulang setahun sekali. Apakah itu juga untuk saya? Kau dengan putus asa membawaku dari desa ke Jiangdu. Ya, tapi kau membuangku di rumah kakek dan pergi mencari selir itu. Apakah itu juga untukku? Kau memukul ibu setiap malam, memaksanya meninggalkan kampung halamannya. Apakah itu juga untukku? Kau melakukannya semua untuk dirimu sendiri. Untuk keinginan egoismu sendiri. Kau berkolusi dengan dunia bawah tanah, membunuh saingan politik, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, membuat alasan palsu, menindas perusahaan, dan menggelapkan miliaran. Ayah, kau masih menyuruhku peduli pada rakyat. Kau tidak pantas. Jadi apa? Jadi kau ingin melaporkan ayahmu sendiri? Bukankah hidupmu baik sekarang? Mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, dan berkencan dengan putri grup Juangyan. Bukankah kau senang? Jika aku dimasuk penjara, kau akan kehilangan segalanya. Bahkan jika kau melaporkanku, dengan hanya kepingan kertas palsu yang bisa dipalsukan siapa saja, menulis beberapa baris omong kosong, siapa yang akan mempercayaimu? Sekarang tidurlah. Jangan begadang. Jika terus begini, kau bisa mati mendadak. Mati mendadak tidak apa. Jika aku mati mendadak, tubuhku milikmu. Kau bisa membuat keputusan untukku. Hei, jangan. Tubuh itu milikmu. Ayahmu juga milikmu. Aku tidak berhak memutuskan. Katakan, setelah orang punya uang, apakah mereka menjadi sangat jahat? Aku tidak tahu. Aku tidak punya uang. Hanya seorang pecundang miskin. Tetapi aku tahu setelah orang memiliki keinginan yang tidak diinginkan, mereka pasti akan menjadi jahat. Kau tahu cukup banyak. Jadi apa yang akan kau lakukan? Aku tentu kembali ke alam. Jangan kira aku masih berbicara denganmu. Aku melihat diriku dan hanya melihat kepala yang tersisa. Ya, jadi apakah kau punya keinginan? Jika harus ku katakan, ya, jaga baik-baik Suyue untukku. Kemudian hiduplah dengan baik, jadilah orang baik. Apakah kamu tidak akan bertanya keinginan lain apa yang aku punya? Kakak, aku belum selesai. Untuk setiap emosi yang sarafmu picu, aku bisa berempati, termasuk pikiran, di hatimu. Baiklah, aku hampir pergi lagi. Kamu dong harus menjaga dirimu dengan baik. Hati-hati. Apa yang terjadi? Tidak menjawab telepon, tidak pergi kerja. Hei Lao Jiang, bagaimana kamu bisa sampai sini? Dan kau tidak memberitahu sebelumnya. Jadi aku bisa mengatur makanan dan minuman untukmu. Ayo duduk. Kita teman lama, tidak perlu sungkan. Direktur Jiang, apa yang membawamu ke sini kali ini? Proyek besar apa lagi ini? Proyek ini benar-benar besar. Hahaha. Kota Jiangdu hanya sekecil ini. Seberapa besar proyeknya bisa? Tidak mungkin kamu ke sini untuk menyelidikiku, kan? Apa? Kamu takut aku akan menyelidikimu? Apa yang aku takutkan? Bukan pejabat, aku anak petani. Sebagai pejabat, aku masih anak petani. Ketidakbersalahan tidak takut tuduhan. Benar-benar tidak takut? Tidak. Masuk. Lihatlah. Lao Jiang, kamu serius?
Laojang, kamu bercanda terlalu banyak. Tapi bagaimanapun aku adalah wali kota deputi kota Jiangdu. Ini keterlaluan. Duduk, Lao Fu. Jangan marah. Ini hanya formalitas. Apa yang kamu marahi? Aku menerima informasi, jadi aku harus datang memeriksanya. Lihat ini. Pertama, aku tidak bergantung padamu. Kedua, aku tidak mempertanyakanmu. Jadi kenapa kamu marah? Kamu benar-benar. Siapa yang melaporkanku? Siapa yang melaporkanmu? Aku selain akan percaya bahkan jika kamu memberitahuku, anakmu yang melaporkanmu. Aku menduga begitu. Ada konflik, kan? Kamu menganggap serius kata-kata anak? Oh, lihat bagaimana hasilnya. Ya, tadi malam kami bertengkar, berkelahi tentang ibunya. Dan kemudian melaporkanku. Sungguh, aku tidak tahu apakah aku anaknya atau dia. Laporkan ke Direktur Jiang. Tidak ditemukan barang mencurigakan. Lihat. Apa yang Arum katakan? Aku, Fu Weimin, hidup dengan jujur dan melayani dengan jujur. Apa yang bisa kamu temukan padaku? Dan bahkan merepotkan Direktur Jiang. Untuk makan siang, aku yang traktir. Khusus untuk meminta maaf padamu. Baik, itu yang kamu katakan. Aku sudah menemukan restoran terbaik di sini. Makanan pembukanya pasti cocok dengan seleramu. Bagaimana kamu bisa tahu wilayahku lebih baik dariku? Hanya bercanda. Aku melakukan pekerjaan rumah sebelum datang. Ikutlah denganku, aku akan membawamu. Ayo, kita sudah sampai. Oh, hati-hati. Pada usia seperti ini, kenapa kamu masih begitu ceroboh? Di mana ini? Kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kita akan makan? Ini rumahmu. Kenapa kamu tidak mengenalinya? Apakah ada yang lebih substansial daripada di rumahmu? Kamu berbicara omong kosong. Rumahku tidak di sini. Rumahku di timur kota. Kembali, aku ingin kembali. Hei Lao Fu, karena kita sudah di sini, mari kita lihat bersama. Ayo, wali kota deputi. Kekasihmu menunggumu di dalam. Bawa dia ke sini. Direktur Jiang, kami menemukan sesuatu. Pergi. Bawa dia bersama untuk melihat bukti keras. Lihatlah. Direktur Jiang, ini bukan milikku. Ambil semuanya. Kasihanilah aku, Direktur Jiang. Sungguh, hanya uang sedikit ini, itu masih terlalu sedikit. Jika ada lebih banyak, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Bantal? Ada kartu di dalam bantal. Di dalam semuanya milikmu, Direktur Jiang. Aku mohon padamu, kasihanilah aku tahu aku salah. Fu Weimin, sebagai wali kota deputi kota Jiangdu, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menggunakan wewenang untuk manfaat pribadi, menggelap Anda ke suap dengan bukti kuat. Aku sekarang menangkapmu sesuai hukum. Bawa dia pergi. Aku tahu aku salah, kasihanilah aku. Aku tahu aku salah, kasihanilah aku. Lama tak jumpa, apa kabar? Ya, lama tak jumpa. Jadi aku dengar bahwa grup Juangyan di bawah pimpinan Nona Su telah kembali bersemangat. Accuracy lawan crewing. Dengan menghargai semua karyawan, kantor harus berhukum serta peraturan. Superior senior biar beradab. Bagaimana denganmu? Program ke depan?
Aku rencana kembali ke grup Zhuangyan dan jadi petugas keselamatan magang. Nona Su, bagaimana? Boleh tidak? Bagus, tapi kamu harus buatkan aku sop ayam.